with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas latar belakang dari kajian pertumbuhan mikroorganisme pada sirup dengan variasi kondisi penyimpanan. Sirup merupakan produk pangan dengan kandungan gula yang sangat tinggi, umumnya melebihi 60%. Konsentrasi gula yang tinggi ini secara alami dapat berfungsi sebagai pengawet karena menciptakan tekanan osmotik yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme melalui mekanisme plasmolisis. Meskipun demikian, tidak semua mikroorganisme dapat dihambat. Beberapa jenis mikroba seperti kamir dan kapang osmofilik memiliki kemampuan untuk bertahan dan tumbuh pada lingkungan dengan kadar gula yang tinggi. Mikroorganisme ini sering menjadi penyebab utama kerusakan pada produk pangan bergula tinggi seperti sirup. Selain itu, faktor eksternal seperti lama penyimpanan juga berperan penting dalam meningkatkan resiko kontaminasi. Penyimpanan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan perubahan kondisi fisik dan kimia, seperti peningkatan kadar air atau kontaminasi lingkungan yang memungkinkan mikroorganisme tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan mikroorganisme pada sirup untuk mengetahui pengaruh kondisi penyimpanan terhadap pertumbuhan mikroba serta mengevaluasi efektivitas kadar gula sebagai pengawet alami dalam produk tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu ada perlakuan. Di sini kami melakukan dua perlakuan. Yang pertama, menggunakan sirup yang masih utuh, masih tersegel, belum dibuka sama sekali. Lalu yang kedua, menggunakan sirup yang sudah terbuka, yang sudah disimpan lama berbulan-bulan di dalam suhu kulkas. Untuk harinya yaitu pengujian ini dilakukan 1 kali dengan inokulasi pada hari ke-0, diikuti inkubasi selama 48 jam sebelum pengamatan koloni dilakukan. Untuk alat dan bahannya, kami menggunakan peralatan cawan petri, inkubator, gelas ukur, Erlen Meyer 100 ml, tabung reaksi, dan juga bunsen. Lalu untuk bahannya, kami menggunakan sirup yang masih utuh, yang masih tersegel, dan juga sirup yang sudah lama disimpan di suhu kulkas. Untuk prosedur kerjanya, langkah pertama, ukur sirup sebanyak 1 ml, lalu tambahkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml NaCl fisiologis yang sudah disterilisasi. Kocok dan biarkan selama 2-3 menit. Langkah selanjutnya yaitu buat pengenceran bertingkat sebanyak 3 kali. Selanjutnya, ambil 0,1 ml, lalu tuangkan ke dalam petri dish yang berisi media PCA. Lakukan hal yang sama pada media PDA, yaitu ambil 0,1 ml, lalu tuangkan ke dalam petri dish yang berisi media PDA. Selanjutnya, inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam dengan posisi cawan yang terbalik. Lalu yang terakhir, hitung koloni dengan menggunakan metode standard plate count atau TPC. Berdasarkan hasil pengujian pada seluruh sampel sirup, sebagian besar cawan tidak menunjukkan adanya pertumbuhan kapang maupun hamil. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk sirup memiliki karakteristik yang kurang mendukung pertumbuhan mikroorganisme, terutama karena kadar gula yang tinggi, aktivitas air yang rendah, suhu penyimpanan dingin, serta proses produksi dan pengemasannya relatif higienis. Kombinasi faktor-faktor tersebut mampu menekan pertumbuhan mikroba sehingga jumlah propagul yang bertahan hidup menjadi sangat sedikit. Kadar gula yang tinggi pada sirup menyebabkan aktivitas air menjadi rendah, sehingga mikroorganisme kesulitan memperoleh air bebas yang dibutuhkan untuk metabolisme dan pertumbuhan sel. Sebagian besar hamil dan kapang memerlukan nilai aktivitas air yang minimal sekitar 0,80 untuk dapat tumbuh optimal, menurut Dashko et al. Tahun 2018. Selain itu, kondisi penyimpanan pada suhu dingin semakin memperlambat aktivitas metabolisme mikroba. Bahkan beberapa kapang tahan panas seperti Bisoclamis nivea membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membentuk koloni pada suhu rendah dan tidak dapat tumbuh pada suhu yang lebih dingin lagi, menurut Fiera et al. 2024. Oleh karena itu, penyimpanan dingin terhadap produk berkadar gula tinggi menjadi hambatan ganda bagi pertumbuhan mikroorganisme. Pada sampel sirup yang telah dibuka dan disimpan selama berbulan-bulan pada suhu dingin, seluruh media PDA dan PCA menunjukkan hasil negatif tanpa pertumbuhan kapang maupun hamil. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi produk masih mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme meskipun kemasan telah terbuka. Tidak munculnya koloni kemungkinan dipengaruhi oleh kombinasi kadar gula yang tinggi, sehingga aktivitas air rendah serta penyimpanan pada suhu dingin yang memperlambat metabolisme mikroba. Kondisi tersebut menyebabkan mikroorganisme yang mungkin masuk selama penyimpanan tidak dapat berkembang hingga membentuk koloni yang terdeteksi selama inkubasi. Pada sampel sirup yang masih tersegel, sebagian besar cawan menunjukkan hasil bersih, yaitu PDA1, PDA2, dan PCA1. Sedangkan PCA2 menunjukkan pertumbuhan 1 koloni kapang dan 2 koloni hamir berwarna putih krem. Hasil ini menunjukkan bahwa proses produksi, pasteurisasi, dan pengemasan produk cukup efektif menekan jumlah mikroorganisme, sehingga pertumbuhan mikroba sangat minimal. Munculnya koloni hanya pada 1 cawan kemungkinan disebabkan oleh distribusi propagul mikroba yang tidak merata pada suspensi, dengan jumlah mikroba yang sangat rendah, sehingga 1 cawan dapat mengandung spora, sementara cawan lainnya tidak. Selanjutnya, pada sirup yang masih tersegel dapat ditemukan koloni berwarna putih krem yang kemungkinan adalah kapang seperti Aspergillus sp atau Penicillium sp maupun kamir osmofilik seperti Zygosaccharomyces roxy. Mikroorganisme osmofilik ini umumnya ditemukan pada produk berkadar gula tinggi karena mampu bertahan dan tumbuh pada tekanan osmotik tinggi. Pada produk seperti sirup, madu, dan jus pekat, kamir osmofilik diketahui menjadi salah satu penyebab utama kerusakan produk. Kandungan gula dalam sirup yang tinggi justru dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi organisme tertentu yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap kondisi ekstrim. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa kualitas mikrobiologi sampel sirup masih tergolong baik karena pertumbuhan mikroba sangat minimal. Namun, adanya sedikit pertumbuhan koloni pada salah satu cawan menunjukkan bahwa kemungkinan kontaminasi tetap dapat terjadi, baik dari mikroorganisme tahan panas maupun dari faktor teknis selama penanganan sampel. Oleh karena itu, disarankan dilakukan isolasi dan identifikasi lanjutan terhadap koloni yang muncul, pemeriksaan integritas segel kemasan, serta pengulangan pengujian untuk memastikan sumber kontaminasi dan konsistensi hasil. Kesimpulan dari hasil pengamatan pertumbuhan mikroorganisme pada sirup dengan variasi kondisi penyimpanan yaitu, berdasarkan hasil pengamatan, sirup yang disimpan berbulan-bulan di dalam chiller secara umum masih memiliki kualitas mikrobiologis yang baik, ditandai dengan tidak ditemukannya pertumbuhan mikroorganisme pada hampir seluruh sampel di media PDA maupun BCA. Kondisi ini disebabkan oleh aktivitas air yang rendah, kadar gula yang tinggi, dan suhu penyimpanan yang dingin. Satu-satunya penyimpangan ditemukan pada sampel PCA segel 2 dengan pertumbuhan 1 koloni kapang dan 2 koloni kamir yang jumlahnya masih sangat rendah. Hal ini diduga akibat kontaminasi awal atau saat proses sampling. Dengan demikian, penyimpanan sirup di dalam chiller terbukti efektif untuk mempertahankan mutu mikrobiologis produk. Meskipun identifikasi lebih lanjut terhadap koloni yang ditemukan tetap diperlukan. Berikut infografis dari mini project kelompok kami.